Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dengan Resapi GKJ Margoyidan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Yang sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman yang akan disampaikan dapat kami genapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman yang akan kita dengar di pagi hari ini terambil dari Lukas 7 ayat 18 sampai 19. Saya ulangi, Lukas 7 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang di antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Dari firman itu sudah diperdengarkan hal tentang Yohanes Pembaptis sebagai orang yang membuka jalan bagi karya kemesiasan Yesus Kristus. Akan tetapi ketika ia dijebloskan ke dalam penjara lantaran berani menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, ia dijebloskan ke dalam penjara. Pergumulan Yohanes Pembaptis nampaknya sangat terasa ketika dia mendapat ganjaran hidup di penjara. Mungkin ia sedang berpikir mengapa dia harus di penjara ketika belum lama ia membaptis Yesus di sungai Yordan. Pembaptisan yang fenomenal itu karena ada suara di langit serta Roh Kudus dalam rupa burung merpati yang tentunya tidak luput dalam penglihatan Yohanes Pembaptis sendiri. Namun ia kini meringkuk di penjara. Bukankah ketika sebelum di penjara itu ia sedang mengerjakan pembukaan jalan baru bagi kerajaan Allah yang dituntaskan oleh Yesus Kristus? Yohanes disebut oleh Yesus pun sebagai nabi besar. Pastilah ia sangat berwibawa dan sangat penting di hadapan Yesus sendiri. Akankah Yohanes menjadi kecewa karena ia mengalami nasib terkurung di penjara itu dan sedang mempertanyakan tentang keberadaan Yesus yang dinantikan? Adakah hatinya sedang gundah karena realita yang dihadapinya? Demikiankah letak kebesarannya jika ia ada di dalam tekanan penguasaan waktu itu? Atau pertanyaannya yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah, mengapa jika aku ini pendahulu engkau, tetapi engkau tidak menolong aku yang di penjara ini? Hingga haruskah aku menunggu yang lain selain engkau, Yesus? Pertanyaan dari dalam penjara yang dititipkan kepada 2 orang murid Yohanes Pembaptis ini menguatkan kepastian dan menandaskan kenyataan bahwa tidak ada orang lain yang sanggup untuk menggantikan Yesus. Bahkan dengan konsep-konsep teologi serta karya mujizat. Bahkan dengan konsep-konsep teologi serta karya mujizat Yesus Kristus tidak ada. Sudah cukup Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku."
Lukas 7 ayat 22-23. Dengan jawaban itu muncul keyakinan jelas itu adalah Yesus Kristus. Legalah hati Yohanes Pembaptis, penantian itu terjawab sudah. Manusia yang hidup sampai di zaman sekarang ini sudah mendengar dan banyak yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Berbahagialah kita yang termasuk orang yang menerima Yesus Kristus. Kepenuhan sukacita itu Yesus juga yang menghendakinya terjadi atas kita. Kini tak perlu kita pergumulkan lagi tentang siapa yang harus kita nantikan. Yohanes Pembaptis sudah mewakili kita untuk bertanya seperti ini atau seperti itu, dan jawab itu jelas sudah. Pertanyaan sangat penting bagi arti keselamatan manusia di dalam bumi ini, dan jawaban yang memberi kepastian atas keselamatan itu lengkap dan sempurna sudah. Oleh karenanya, tetaplah kita hidup dengan penuh syukur atas anugerah keselamatan yang diberikan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus itu. Dan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami telah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, yang sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan. Berkati kami agar aktivitas kami dapat berjalan dengan lancar sesuai kehendak-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, menghindarkan kami dari segala bahaya, kecelakaan, musibah lainnya, segala penyakit, virus yang ada. Engkau akan memberikan kami keselamatan dan tuntunan akan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.